Sore ceria, bikin sore kamu lebih berwarna. Pro 2, teman terbaik kamu. 105,4 Pro 2 RRI Singaraja, Pro 2 FM teman terbaik kamu. Teman Pro 2, di jam 4 sore seperti biasa di Sore Ceria kita bakal ngobrol sama orang yang berprestasi. Tapi ini berbeda, sedikit berbeda dari biasanya. Kalau misalnya kita kedatangan murid gitu teman Pro 2, terutama dari SMA 3, pasti banyak banget muridnya berprestasi di sana. Tapi agak lain nih. Karena kita ternyata kedatangan guru dari SMA 3 Singaraja yang ternyata berprestasi juga. Bahkan ini tingkat nasional, guys. Langsung aja ada Kakak Nikomang Merianti. Selamat sore. Selamat sore, Kakak. Ini apa ya? Bisa dibilang guru yang masih aktif banget gitu kan. Istilahnya memang aktif mengajar, tapi sempat-sempatnya ikut lomba. Iya, benar sekali, Kakak. Kok bisa gitu? Aduh, gimana ya bilangnya, mulai dari mana ya? ya istilahnya kalau kita ngomongin guru kan ya udahlah. Benar. Guru udah sering gitu kan. Benar. Nah, ini ikut lombanya ini kok bisa gitu, sempat-sempetin gitu loh. Ya, di sela-sela kesibukan kita kan meningkatkan yang namanya kompetensi juga kan di dalam guru. Jadi, ada lomba nih. Aduh, coba-coba awalnya. Awalnya sih coba-coba. Coba-coba ternyata masuk babak semifinal sampai ke final ternyata gitu. Jadi, oke, kita diukurin di support juga dari sekolah. Wah, gitu, di-support. Berarti ini bawa nama Esmantiara nih. Iya, benar sekali, Kakak. Jadi saya bawa nama SMA 3 Singaraja, Esmantiara. Benar sekali. Oke, akhirnya ikutlah pemberian literasi asuransi kategori guru tingkat nasional. Ini online. Untuk babak penyisihannya kita masih online waktu itu, Kakak. Jadi kita babak penyisihan itu buat yang namanya mini webinar. Mini webinar. Ya, benar. Jadi kita mengundang peserta. Kalau saya targetnya waktu lomba itu adalah siswa, Kakak. Kebetulan siswa di Semantiara targetnya gitu. Jadi kita buat semi webinar dengan siswa, kemudian saya upload itu di YouTube-nya saya. Nanti linknya YouTube itu akan diberikan ke panitia dan dilakukan penilaian gitu. Jangan-jangan buat channel YouTube buat ginian doang nih. Oh, bukan dong. Banyak dong. Oh, udah banyak. Subscribe, ingat subscribe ya. Namanya apa? Komang Merianti. Oke, Ya, nanti buat kamu teman Pro 2 yang ingin tahu seperti apa sih lombanya, wah bisa tuh cek dia Bisa, di YouTube Kak. channel Komang Merianti ya. Tapi ini sebagai guru ekonomi emang apa ya? Dulu suka yang namanya lomba. Dulu memang suka sih dari kecil, benar. Sudah terbiasa nampaknya. Dari kecil, Iya. istilahnya dari sekolah gitu. Benar-benar dari SD itu dapat lomba di bidang studi. Itu kemudian di SMP juga dapat. Nah, di SMK saya di SMK Negeri 1 Tabanan kemudian ditunjuk jadi tim akuntansi. Tim Jadi sempat akuntansi. juga ya lomba-lomba ke perguruan tinggi gitu. Mungkin ke bawah sampai sekarang jadinya semangatnya Mungkin gitu. jiwa kompetisinya itu masih ada gitu ya. Iya, mungkin masih punya seperti itu. gitu ya. Bener, Makanya sampai bener. guru sekarang udah tingkat akhir kan. Apalagi sih di atas guru gitu kan. Iya, ada pengawas, Kak, sama kepala sekolah. Oh, itu kan kalau misalnya mereka ikut lomba kan harusnya udah jadi juri kan. Benar. Ya, makanya harusnya udah jadi juri gitu loh. Ini tingkat akhir untuk istilahnya mengajarkan, udah mengajarkan ilmunya, tapi masih haus sama ilmu atau istilahnya uji kemampuan gitu loh. Ya, namanya ilmu kan kita belajar sepanjang hayat, Kak. Jadi sampai Iya kapanpun sih. itu belajar benar. Ada semangat. Jadi lomba ini saya juga memacu yang namanya motivasi siswa. Jadi guru aja nih Guru aja ikut lomba nih. gitu Iya, ya? benar, gimana nih siswa harus lebih aktif dong tentunya dari guru gitu. Iya juga sih. Wah, tapi sekalinya masuk lomba kayak gitu, gosipnya satu sekolah gitu kan. Benar. Jadi motivasi gitu. Iya, benar-benar motivasi untuk guru-guru lain dan terutamanya untuk siswa sih, Kak. Ya, tetap. makanya istilahnya kalau kita ngomongin guru otomatis mereka ngajar aja itu effort banget kan. Apalagi dengan kurikulum yang sekarang yang begitu luar biasanya, ini itu dan belum lagi laporannya belum lagi. Aduh, jangan dah. Iya, makanya. Benar-benar. Ini nyempet-nyempetin gitu loh. Ya, di samping itu bonusnya, Kak. Iya sih. Kita nggak ngitungin bonus dulu ya, Kak ya. Bonus itu di akhir ya. Iya, ini kan masalah menang atau kalah gitu Iya, ya. benar, Yang paling penting kalau misalnya menang dapat bonus. Iya, benar, Kalau benar, kagak ya minimal bekal dari sekolah Iya, gitu iya, ya. iya, Tapi iya. ini inisiatifnya gitu loh. Iya. Gimana ya, Kak? Ini bukan pertama kali sih juga saya ikut lomba. Jadi Pada saat kadang- jadi guru? Iya. Jadi ada beberapa perlombaan yang memang tidak sampai menang gitu. Oh. Ya jadinya ya, ayo dah dicoba-coba gitu. Inisiatif aja sendiri. Berapa gitu, kali nyari. kalau bisa dibilang? Berapa lomba? kali ya? Ya sekitar 3 kali sampai 3 sampai 5. Selama jadi guru? Iya, selama jadi guru.
gitu. Ada yang masih jadi peserta, ada yang sudah sampai juara gitu Kak. Oke. Dan ini tumben nih berarti juara 1. Iya, ini masuk langsung ke nasional juara 1, benar. Widih. Ini sebenarnya di mana nih lombanya? Ini lombanya di STMA Trisakti Kak, sekolah manajemen asuransi dari Yayasan Trisakti yang ada di Jakarta. Jakarta. Berarti kemarin di Jakarta. Iya, benar dong. Kita terbang dong. Hadiahnya 2 kali tiket guys ya. Tapi berangkatnya ke sana lumayan. Iya sih. Oke, nanti kita bahas lombanya. Tapi yang bikin penasaran itu istilahnya motivasinya kok bisa ikut itu kan menjadi salah satu acuan gitu kan. Iya, udah benar. guru udah sibuk tapi masih pingin mencoba untuk kompetisi diri gitu. Sebenarnya apa sih yang dicari gitu? Selain si uang ini. Aduh, apa ya? Jadi ya memang senengnya di sana sih Kak. Senengnya memang di sana. Jadi senengnya untuk membimbing siswa juga senengnya untuk mengikuti lomba gitu. Senengnya udah ada hobinya di sana, ya kita gas gitu. Oke, hobi aja lombanya gitu ya. Iya sih Kak. Jangan-jangan nggak sampai sini lagi, istilahnya nggak sampai sini aja nih lombanya nih. Iya, nanti kalau ada lomba lagi misalnya ada berkaitan dan ada waktu tentunya. Ya gas lah ikut lagi gitu. Tapi bidangnya ekonomi ya? Iya, bidangnya ekonomi. Selalu benar. ekonomi. Selain itu nggak? Ada sih juga yang lainnya. Ada misalnya kayak lomba foto tapi berkaitan masih dengan kegiatan pendidikan gitu. Lomba foto. Iya, kayak potret cerita kurikulum merdeka itu ikutan lah. Kalau misalnya persyaratannya memadai dan ada waktu tentunya. Lomba foto iya sih. Tapi kan apa ya? Istilahnya ya foto tapi untuk Iya. Ibu mendokumentasi pada saat pembelajaran atau gimana, Bu? Oke, kita kan ada pembelajaran itu boleh. Kalau potret kurikulum merdeka ini kan SMA 3 sudah menjadi angkatan pertama di kurikulum merdeka. Jadi kita memotret pada saat pembelajaran ataukah pada saat proyek, Kak. Ya, nanti itu kita upload deskripsi kegiatan apa yang kita lakukan pada foto tersebut gitu. Oke, berarti menjelaskan, mungkin ada penjelasannya, ada foto juga gitu Benar ya? ada deskripsinya tentunya. Oke. Itu lumayan berat juga sih Iya. lombanya ya. Karena harus dokumentasi, kalau misalnya nggak dapat foto yang bagus bakal ngulang juga sih. Ya berkali-kali tentunya supaya dapat yang bagus. Tapi wait, menurut itu sendiri, Bu, atau sama ada tim juga? Oke, saya dibantu sih, Hmm. dibantu dengan tim tentunya. Ada Ya dari tim? pihak sekolah ya benar-benar. Tapi yang presentasi Ibu. Iya, tetap yang presentasi saya dibantu dengan pihak sekolah juga teman-teman juga membantu teman-teman Oke. rekan guru. Ya pastinya ada salah satu dari mereka tukang foto lah ya. Iya benar sekali. Paparazi gitu biasanya Wah, banyak jangan gitu ya. banyak. Ya, banyak momen yang diabadikan. Baru kita pilih-pilih, oh ini nggak sesuai nih dengan gini, dengan tema dan lainnya gitu. Oke. Berarti apa ya, salah satu hobi juga ikut lomba gitu. Ya memang sih ada juga beberapa siswa yang pernah ke sini, kamu tuh ngapain ikut lomba sih, selalu ikut lomba dan sering datang juga gitu Iya, kan. iya. Lomba. Terus karena apa? Karena hobi gitu Hobi ya. ya, mungkin memang ada beberapa orang yang seperti itu Kak. Termasuk Seperti saya, iya. Seperti saya hobi jadinya, mungkin itu kan karena dari kecil udah diajak jadi ke bawah sampai sekarang. Iya, mungkin ya jadinya, kayak gitu iya. ya. Istilahnya istilahnya nggak puas gitu loh. Nggak puas sama satu kompetisi, akhirnya ikut gitu ya. Mungkin bukannya tidak puas sih Kak. Ayo dah kita coba, mumpung ada kesempatan gitu. Nah, kalau Kapan ranahnya lagi? kalau udah dewasa biasanya karena kesempatan gitu Iya, ya. Bukan benar. karena pingin terus. Oh, bukan. Karena kesempatan nih ada, bisa atau tidak ya gitu. Kalau bisa ayolah. Misalnya kesempatan ada, Benar? lombanya ada, bisa gitu ya. Iya. Cuannya kecil gimana? Ikut aja. Oh, dong. ikut aja. Iya, cuan Kirain itu enggak tadi bonus, soalnya. Kak. Cuan itu bonus. Kirain enggak soalnya tadi jawabannya gitu ya. Enggak dong. Cuan itu bonus ya. Cuan itu bonus. Iya. Nah, jadinya buat kamu teman Pro 2, ibu guru aja bisa loh ikut lomba bahkan sampai menang. Apalagi kamu yang masih muda, otomatis kan sangat memotivasi banget. Jadi murid gitu, kita masih muda, kita kesibukannya masih juga ya apa sih selain belajar gitu ya, ikut lomba bisa jadi motivate. Iya, benar sekali Kak. Benar sekali. Oke, nanti kita akan bahas seperti apa perjalanannya mengikuti kompetisi pemberian literasi asuransi kategori guru tingkat nasional ini yang dimenangkan oleh Kak Niko Mang Merianti. Sesaat lagi kita akan tanya, jadi jangan kemana-mana teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pengen nanya langsung di WhatsApp 08113991054, di Facebook dan Instagram @rripro2 Singaraja, dan jangan lupa juga
bisa kunjungi live streaming kita di YouTube ya. Jika misalnya pingin nanya di sana ya, langsung aja bisa di top chat-nya. Kamu langsung chat aja langsung di sana apa sih yang kamu pingin tanyain, dan juga bisa nonton langsung. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Sore Ceria. Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya. Sore Ceria, bikin sore kamu lebih berwarna. Pro 2, teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Buku modern digunakan manusia sejak ditemukannya kertas oleh bangsa Cina sekitar tahun 200 Masehi. Namun buku pertama yang ada di Indonesia adalah sebuah novel yang diterbitkan pada tahun 1886. Pengarangnya berdarah Cina bernama Li Kim Hok yang memberi judul novel itu Jit Liap Seng atau Bintang 7. Buku yang diterbitkan di Bogor itu berkisah tentang suatu masa di kerajaan Tat Cheng Tiao yang dipimpin raja bernama Hamong. Novel ini merupakan sebuah roman, menceritakan tentang kisah sedih kemiskinan karakter utamanya. Novel setebal 500 halaman berlatar negeri Tiongkok itu diterbitkan di tanah Hindia Belanda yang sekarang dikenal dengan nama Indonesia. Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya. Sore Ceria, bikin sore kamu lebih berwarna. Pro 2, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2 masih bersama kakak Niko Marianti sebagai guru yang juara 1 kompetisi pemberian literasi asuransi kategori guru tingkat nasional. Dan bahkan kali ini teman Pro 2, mungkin kamu yang pengen bertanya sama Kak Mary ya, langsung aja di WhatsApp 0811399154, di Facebook dan Instagram @rripro2, singkat aja. Nah, mungkin kita bakal flashback ya ke bulan Maret, bener ya? Benar sekali. Ini lombanya di bulan Maret, teman Pro 2. Dan gimana sih ceritanya Bu Guru bisa ikut kompetisi ini? Oke, jadi awalnya mendapatkan informasi dari Instagram. Oh, Instagram. Iya, benar. Karena kan sebagai pembimbing lomba juga di sekolah, tentunya saya harus mencari informasi mengenai lomba yang ada. Wah, Iya. ini kayak kena jaring sendiri gitu ya. Benar sekali. Biasanya dapat Instagram nih, ayo murid-murid sini siapa yang mau ikut lomba seperti ini? Ya, dia Jaring, kanan benar sendiri ya. sekali. Jadi media sosial itu ada manfaatnya loh, tidak hanya ngabisin Ada, kuota aja iya, gitu. ya. Nggak selangki Iya. mantan aja gitu Iya, ya. benar sekali. Bisa Gitu, pakai bisa. lomba gitu ya. Benar. Oke. Jadi nemu di Instagram, ada lomba nih, ada lomba siswa dan ada lomba guru ternyata. Nah, saya cek persyaratannya, memadai, dan sepertinya ini sangat penting untuk diselenggarakan. Jadi saya ikutan. Mulailah cari informasi, join grupnya, baru ada petunjuk teknisnya. Nah, bisa nih kayaknya bisa gitu. Lanjut deh sampai ke tahap akhir, ternyata ke babak final. Oke. Nah, sekarang jadi pertanyaan itu berapa lama sih Ibu Guru untuk persiapannya ini, lomba ini? Kurang dari sebulan sih. Kurang dari sebulan. Oke. Soalnya ya membagi waktu juga kan, nggak Iya, mungkin benar. kan siswa juga dibiarkan untuk pembelajaran kosong. Tentunya mereka senang, kita yang nggak boleh. Jadi di sela-sela itu kurang lebih ya sebulan setelah pembelajaran lah untuk mempersiapkannya. Berarti istilahnya dipersiapkan selama sebulan. Berarti ini karena kompetisinya Maret, berarti Februari ini udah prepare. Iya, benar-benar di bulan Februari lah mulai pendaftaran, kemudian nyari target asuransi yang mau saya literasi itu siapa sih gitu. Terus materi yang sesuai dengan target itu siapa. Kemudian buat jadwal mini webinarnya, mengundang, kemudian action untuk mini webinarnya, baru upload itu dalam kurun waktu sebulan. Oh, ini panjang nih. Iya, panjang jalurnya. Gitu. Oke, tahap pertama. Tahap pertama itu yang saya sudah tadi daftar, tapi ternyata pada saat daftar itu harus sudah membuat mini webinar dulu mengenai literasi asuransi. Akhirnya Gitu. asuransi apa yang dipakai untuk
kali ini pembahasannya? Oke, untuk saya lomba itu pakai targetnya adalah siswa. Nah, pada saat itu panitia silahkan memberikan literasi asuransi apapun mengenai asuransi, tapi harus disesuaikan dengan target. Targetnya itu ada banyak, sesuai dengan target pemerintah pusat, ada siswa, ada mahasiswa, kemudian UMKM bisa, ibu rumah tangga bisa, komunitas guru pun bisa gitu. Jadi siapa yang saya pilih? Oh, yang paling urgent sekarang menurut saya adalah siswa. Iya, karena Iya. mereka awam banget dengan Benar, asuransi. dengan gitu. awam banget, dan mereka merupakan generasi emas nanti biar melek asuransi gitu. Iya, benar. Jangan sampai mau ditipu Benar atau mungkin juga sekali, kena tipu iya, gitu ya. iya. Karena kasusnya banyak kan kena. Iya, jangan kan murid kita aja kena. Iya, iya, itu kan banyak banget agen nakal asuransi Ya, ya gitu. benar. Jadi, oh saya lihat siswa nih yang harus jadi target utamanya. Setelah menentukan target, baru menentukan materi. Nah, materinya apa ya, dasar dulu. Karena ini kan sebagai siswa harus dasarnya dulu gitu. Ya pengertian, kemudian prinsipnya macam-macamnya mereka harus tahu. Apa itu polis, apa itu premis. Setelah itu baru saya buat jadwal webinarnya gitu. Oke, berarti istilahnya sudah di apa ya? Udah matang lah asuransi yang bakal disampaikan ke murid itu seperti ini gitu ya. Iya, benar. Dasar asuransinya berarti ini. Iya, dasarnya dulu. Karena kan siswa itu harus dasarnya dulu. Tanpa dasar mereka kan akan goyah. Langsung asuransi kayak gini Iya, benar bingung sekali. juga sih ya. Dasarnya dulu, ngerti nggak dasar nih? Kalau udah kokoh siswanya dasarnya, oh bisa dah lanjut ke yang lain gitu. Oke, tapi ini jelasin sampai akhir. Jelasin Atau dasarnya doang yang dipakai gitu. Oke, kalau mini webinar ini ketentuan waktu itu dari si pihak panitia adalah 40 menit webinarnya. Maksimal 40 menit dan minimalnya itu 15 menit. Iya, jadi kalau waktu itu saya video atau mini webinarnya adalah 36 menit. Ya, jadi kita dasarnya dulu saya menyajikan pengenalan dulu apa sih asuransi, pentingnya asuransi itu apa sih bagi mereka, ada prinsipnya apa, jenisnya apa, kan itu dasar-dasarnya. Kemudian itu nanti ada tanya jawab. Ya, setelah tanya jawab menjawab, ya udah penutupan kesimpulan dari mereka seperti apa. Itu isi daripada mini webinarnya waktu. Oke, berarti ini masih pembahasan dasarnya doang sebenarnya pada saat webinar gitu ya. Iya, benar sekali. Oke, untuk mempersiapkan webinar itu lama nggak sih, Kak? Enggak sih, setelah kita ada jadwal sepakati dulu dengan siswa. Siswa kapan Ngambil bisa satu kelas yang aja? Benar, iya benar. Siswa kapan misalnya yang jelas tidak mengganggu jam pelajaran. Oke. Ya pulang sekolah bisa nggak minta waktu sebentar? Oh bisa Bu. Oke, kita ikut webinar ya, Ibu menjelasin tentang literasi asuransi. Gitu. Oh ya Bu, siap. Gitu. Wih, Baru. Jadi harusnya- terima kasih sekali kepada Terima kasih, murid-murid. siswa ya dan pihak sekolah. Itu satu kelas penuh. Ya, satu kelas waktu itu webinarnya. Oke, ditraktir nggak? Oh, aduh. Ya biasa lah ya. Ya, karena mereka ibu bisa menang gitu Iya, ya. ya, karena mereka benar. Kalau tanpa mereka mungkin belum sampai mungkin ke Iya, final. karena ini kan perlu sampel, bener ya. Benar, Perlu pembuktian kalau ibu itu memang menjelaskan tentang asuransi. Iya, benar sekali. Oke, webinar lolos. Benar. Akhirnya dinilai juga webinarnya pada Iya, saat itu. dinilai. Ada beberapa rubrik penilaian ya. Ada penyampaian materi, kemudian kesesuaian dengan target, komunikasinya bagaimana, originalitasnya bagaimana. Setelah itu baru pengumuman bulan Februari, akhir Februari baru 7 besar masuk ke final. Jadi Oke. kita bersaing dengan 7 besar guru-guru seluruh Indonesia, SMA, SMK, MA. MA gitu ya. Benar. 7 guru berarti yang Benar. masuk ke final bisa Benar, dibilang. benar. Oke, akhirnya berangkat atau Berangkatlah online ke juga? Jakarta. Oh, ke Jakarta. Iya benar sekali, karena finalnya ke Jakarta, ke kampusnya langsung ke STMA Trisakti yang di Jakarta. Oke. Berapa lama di sana? 3 hari. 3 Finalnya itu tanggal 4, saya berangkat dari sininya itu tanggal 3, kemudian pulangnya tanggal 5. Oh iya, benar. Ya, 3 hari iya, berarti ya. benar, Langsung ya. pulang berarti pada saat habis lomba, Bu ya. Enggak, nginep dulu sehari. Berarti Gitu. lebih dong. Enggak, kan 3, 4, 5. Berarti 1 5 hari pulang. doang. Lombanya tanggal 4 sampai malam soalnya, Pak. Iya, makanya. Iya, harus nginep, Saya kira lombanya 3 hari nih. Oh enggak, Gitu. dihitung dengan kedatangan. Oh, dong. dihitung dengan Iya. berarti 4 5 Tiga, 4 4, 5. Oke, 4 5. finalnya. Oke, benar. Saya kira lombanya 3, makanya di Jakarta 3 hari lombanya lama banget ya gitu ya. Lombanya sehari doang, finalnya cuma tanggal 4 aja. Oke, kayaknya dijadwalin tanggal 3 baru sampai Jakarta kulineran, 4 lomba, 5 oleh-oleh gitu ya. Maunya sih seperti itu ya. Nggak sempet ya? Iya, tapi waktu itu banjir.
Di daerah saya menginap waktu itu ada hujan, kemudian banjir sedikit. Ya udah, persiapan aja. Tanggal 3-nya persiapan dong, kondisi fisik dan mental itu harus. Oke. Gitu. Bersaing dengan 7 guru seluruh Iya, Indonesia. benar banget. Sampai Jakarta gimana? Oh, tumbennya apa naik pesawat? Tumben. Ya kali kedua. Oh, kali kedua. Ya, yang pertama kan tadi tur waktu kuliah dulu. Kali kedua ini ikut yang di STMA. Jadi mungkin deg-degan ya, ada delay dan segala hal, apalagi ada berita-berita yang gimana gitu. Kemudian sampai di Jakarta, kita dijemput langsung dari pihak kampusnya, Oke. gitu. Langsung ke penginapan dan lain-lainnya. Jadi sudah disediakan penginapan, konsumsi dari ke bandaranya sudah aman. Gitu. Kemudian pesawatnya juga sudah saya difasilitasi oleh sekolah. Gitu. Oke. Jadi terima kasih Ayo, banyak sekali. wajib. Tuh Pak Eka dan pihak sekolah, terima kasih banyak sekali. Ini luar biasa banget ya, support dari sekolah gitu ya. Yang kalau tanpa support dari sekolah ya saya tidak mungkin bisa juara 1. Benar. Jadi ya semua biaya dari sekolah. Sampai akhirnya di Jakarta langsung di hari pertama, dan itu memang 1 hari doang berarti lombanya gitu ya. Iya, kalau biayanya Kak, tiketnya dari sekolah akomodasi. Kalau misalnya konsumsi dan menginapnya dari pihak Panitia. STMA, panitianya benar. Jadi tanggal 3 ke sana kita sore, keberangkatan sore. Iya. Nyampenya jadi malam dong. Nyampenya malam, benar. Dijemput langsung ke penginapan, ya acara bebas lah istilahnya, persiapan atau gimana. Kemudian tanggal 4 paginya kita jam 7 sudah mulai perjalanan ke kampusnya. Dijemput juga dari pihak Trisaktinya. Oke. Gitu. Seharian dah sampai babak final, tanya jawab dan lainnya sampai jam berapa? 10 malam. Just gila, Ya. malam banget. Iya, malam banget. Karena kan ini literasi asuransi ini ada beberapa kategori Kak ya. Yang saya ikut ini kategori guru. Iya. Gitu. Ada kategori dosen, kemudian SMA-nya juga ada aktuaria gitu. Jadi lumayan padat jadwalnya waktu itu. Oke, berarti dapat yang di guru ya seharusnya kan? Iya, saya kategori guru. Kategori guru. Step pertama pada saat masuk ke sana, istilahnya lombanya, apa yang terjadi lah? Yang terjadi deg-degan sih Kak. Walaupun guru ya biasa nih di depan banyak siswa, tapi rasa deg-degan itu nggak tahu, nggak Ada aja gitu ya? Iya, ada aja. Ternyata bukan saya aja seperti itu, dosen pun yang kategori dosen juga sama deg-degannya. Gitu. Jadi pada saat sampai di sana ya seperti biasa kita registrasi, opening, kemudian sampai di sana kita ditempatlah suatu ruangan undian Kak. Karena kan bertujuh, undian. benar. Di undian kita ditempatkan bersama. Nomor berapa sih? Kebetulan saya nomor 3 waktu itu dapatnya. Masih ada 2 nih, bisa lihat dulu nih. Masih ada nih, tunggu dulu, Oke. menghela nafas dulu gitu. Nah kemudian pada saat itu dipanggillah satu-satu Kak. Oh, satu-satu? Iya benar, ke satu ruangan. Di sana sudah ada 3 jurinya. Iya, juri dari ada kementerian, ada dari OJK, kemudian akademisi dari STMA-nya juga ada. Jadi di mix. Jadi kita memaparkan materi apa sih yang saat mini webinar itu dipresentasikan, kita paparin lagi Kak. Tapi waktunya cuma 15 menit. Oke. Gitu. Tapi nggak bisa lihat langsung pesertanya ya? Nggak bisa Kak, nggak bisa berarti curi-curi pandang. Oh, gitu, private itu nggak bisa. Privat, Betul, iya. memang benar-benar private ya? Iya benar-benar Oh, privat. oke. Istilahnya nomor ini nggak berarti dong jadinya, istilahnya Iya, cuma ya, sama nunggu aja. giliran aja kayak ke dokter. Iya. Iya kayak gitu. Bener sekali kayak gitu. Jadi privat banget, cuma ada kita pesertanya, 3 orang jurinya dan tim publikasinya, itu aja. Oke. Pada saat presentasi yang terjadi. Wah, jangan Kak. Deg-degan sih. Pertama kali tuh, waduh deg-degan sih, minum air dulu kali ya gitu. Oke. Ya tapi sejalan karena mungkin sudah menguasai materi, kemudian memang benar-benar kita yang menjalankan waktu ini mini webinar, santai aja sih Kak. Oke. Ada pertanyaan sekitar materi yang saya sampaikan juga ya setengah bisa terjawab waktu itu. Gitu. Ada nggak sih istilahnya pertanyaan mungkin dari juri yang Kak Mary sampai bingung jawabnya? Oke, ada pertanyaan gini Kak. Di slide saya itu kan ada, kalau saya pakai Canva waktu itu, adalah gambar yang menunjuk materi saya. Nah, jurinya tiba-tiba berhenti, saya presentasi. Tunggu sebentar, saya mau bertanya. Saya kira pertanyaannya serius. Mungkin ini secara biasa kayak bercanda ya. Oh, iya. Ya, tapi kemudian jurinya itu bilang, wah, itu gambar siapa Bu? Gitu. Gambar yang di Canva itu loh, itu siapa? Padahal kan itu dari memang template-nya Canva. Itu siapa? Dia megang asuransi tidak ya? Gitu.
kayak gimana di luar Ya di luar gini. yang seharusnya pertanyaan itu. Iya, Itu iya, bener. pertanyaan gitu nggak ada harusnya gitu ya. Iya, Nah, tapi baru saya kira mungkin ini gimana masih salah satu judge aja sih iya, ya. benar. Jokes. Mungkin juga masih nggak nih konsentrasi. Kemudian gimana ya? Paham nggak sih akan materi ketika ada pertanyaan selingan seperti itu gitu sih Kak. Oke. Gitu. Akhirnya jawabnya Oh iya template. benar. Oh iya benar, gambar ini memiliki asuransi dia Pak gitu. Oh, gitu. Iya Ngelesnya dong. gitu ya? Iya. Oh asuransi apa? Oh karena dia anak sekolah berarti asuransi pendidikan. Jadinya saya kaitin ke materi juga. Ya semuanya ya ketawa aja nih, kemudian ada gambar orang berpasangan gitu. Pelukan siapa nih? Ibu ya ini gitu. Oh iya Pak benar saya gitu dengan suami gitu. Asuransi apa? Oh nanti kita asuransi jiwa kayak gitu. Jadi kaitin ke materi aja sih Kak. Padahal itu nggak ada tuh konsep. Gitu. Nggak ada sebelumnya. Itu cuma pertanyaan dadakan. Aduh untung ya nggak ngeblank gitu sih. Tapi gilanya gitu istilahnya langsung kepikiran kayak gitu loh, Bu. Ya gimana ya kalau sistem kepepet itu ada aja gitu yang keluar ya. Gitu. Oke, berarti sampai gambar juga ditanya. Iya benar sekali. Dan itu otaknya langsung respon kayak gitu gitu. Iya. Kok misalnya itu, oh itu hanya template Canva, kayaknya nggak jadi apa-apa deh. Yang ada saya minus kan. Yang ada saya Nah minus. itu sih yang itu bakal Iya, terjadi benar. gitu ya. Oke, penilaian di situ tapi dijelasin nggak di akhir? Kenapa Penilaian. nanya kayak gitu? Dijelasin Enggak. bahwa maksudnya pertanyaan itu udah bukan sekedar pertanyaan atau candaan, tapi memang menguji bahwa kita tuh memang paham materi, tahu materi apa yang disampaikan, kemudian Ya karena tidak slide goyah. itu menggambarkan atau Benar. istilahnya langsung ya. Iya, berarti slide yang kita tampilkan itu memang Emang untuk iya secara untuk selain memikat mata pada saat mini webinar, ada makna tersendiri ternyata yang tersirat gitu Kak. Jangan-jangan sampai garis yang ada di sana ditanyain juga tuh. Untungnya tidak ya, untungnya tidak ya. ada garis gitu kan. Ini maksudnya 3 garis ini apa, Bu? Gitu ya. Aduh, kalau gitu ampun ya, saya kaitin lagi mungkin gitu. Nah, untungnya ada foto cuma yang untuk tunjuk tangan doang Iya, gitu. benar-benar, Oke. Kakak. Oke, itu salah satu pertanyaan yang mungkin out the box Iya, ya, benar sekali. out of the box banget Benar, gitu benar. loh. Nggak kepikiran bahwa pertanyaan gitu itu bakal keluar sih sebenarnya. Tapi dari segi materi ada nggak sih pertanyaan yang menurut Ibu, wah ini serinci ini bertanya gitu? Iya, pasti ada sih Kak. Karena kan masing-masing juri ada karakteristiknya. Kemudian ya, kenapa harus target ini? Kenapa tidak target yang lain? Itu sih pertanyaan yang paling penting. Karena namanya literasi asuransi harus sesuai dengan target siapa yang akan kita pilih. Gitu sih Kak. Itu yang penting. Kemudian kenapa harus kamu memilih asuransi ini? Kenapa nggak yang lain? Gitu. Itu aja. Seputaran materi dah. Oke, tapi secara pokoknya itu akhirnya asuransi apa yang dibahas? Waktu itu saya dasarnya Kak. Karena waktu dasarnya aja iya berarti. benar, karena literasi asuransi ini kan sesuai dengan target. Target yang saya pilih kan siswa sebagai generasi penerus kita. Berarti gitu. targetnya secara inti kembali lagi ke webinar kalau dari siswa itu harus paham dengan asuransi. Iya benar. Jadi saya dasarnya dulu. Jadi dasarnya tuh harus kokoh dulu asuransi biar nanti tidak kenal lah sesuatu tentang asuransi gitu. Oke, tapi objeknya adalah kategori guru, Benar. otomatis mendidik gitu kan, atau Iya, memberikan benar. pengarahan atau Benar. ilmu asuransi itu begini gitu. Ya? Benar. Kita kan guru juga agen perubahan Kak. Iya benar. Ya perubahan paradigma dari asuransi ini hanya sekedar asuransi, bahwa asuransi itu penting loh untuk kalian kayak gitu. Jadi kita harus pahami dulu sejak dini siswa-siswa itu bahwa asuransi itu penting gitu. Oke. Kalau dapat bocoran selain Ibu mungkin ya, ada nggak sih yang peserta lain materinya Ibu tahu? Oke, kalau ini dari 7 peserta itu ada dari Pekanbaru, ada dari Aceh, dari Malang, dari Jember, sama dia sesuai dengan target. Ada yang targetnya, kalau saya kan siswa, kemudian ada yang targetnya ibu rumah tangga. Jadi asuransi apa yang penting untuk ibu rumah tangga gitu. Kemudian yang lainnya juga ada yang untuk komunitas MGMP Kak. Ya, komunitas guru di sekolah juga. Jadi disesuaikan dengan target. Jadi masing-masing pasti beda materinya gitu. Tapi kalau saya jadi juri kayaknya menangin Ibu juga sih. Oh, kok gitu, Kak? Karena ini kan guru nih. Ngomongnya guru. Berarti objek istilahnya sasaran tepatnya adalah murid gitu kan. Iya, tapi kan banyak target sebenarnya Kak. Kalau guru kan kita juga jadi ibu rumah tangga.
Iya, Iya. maksudnya tapi kalau bidangnya guru berarti kan murid sasarannya gitu Iya, loh. benar, Tapi benar. kalau misalnya komunitas guru kayaknya kurang aja sih gitu. Oke, jadi menyesuaikan dengan Ya, asuransi. benar, gitu ya. Asuransi apa komunitas, asuransinya apa yang Ya, dijelaskan. kalau jadi misalnya ini menyesuaikan. kategorinya komunitas mungkin. Mungkin. Gitu benar. sih. Kurang cermat dikit aja maksudnya lain gitu ya. Iya. Oke, itu dia ya. Oke, sedikit mungkin ada WhatsApp yang gue akan bacakan saat ada sudah getar dari tadi gitu ya. Ini sudah ada kakak Anita, selamat sore Ibu Guru. Saya ingin bertanya kalau misalnya Ibu bisa ikut ada kesempatan lomba apa lagi yang bakal Ibu ikutin? Oke, tentunya kalau yang yang akan saya ikuti, tentunya kalau ada itu ada lomba potret kurikulum merdeka. Ya, itu yang tadi berupa video maupun berupa foto. Kemudian ya APBN mengajar. APBN mengajar. Iya, benar, dari dari Kementerian Keuangan ya. Oke. Gitu. Jadi seperti itu Kak Nita, mungkin ada gambaran gitu ya kalau misalnya bakal mau ikut apa ya. Iya. Kemudian juga ada Aldi yang bertanya, selamat sore Ibu Guru, saya ingin bertanya kalau misalnya untuk kesempatan lomba untuk menjadi seorang guru dan juga sebagai peserta lomba, apakah bisa nggak sih untuk mengatur waktunya dari segi kalau misalnya ikut lomba itu pribadi, sedangkan guru itu harus mengajar di sekolah. Oke, sebenarnya pintar-pintar mengatur waktu sih Kak. Apalagi kita seorang guru, kemudian khususnya saya ibu rumah tangga juga, dan pasti kita punya kerjaan lain menyambut beraya di Bali. Jadi saya kira buat jadwal tersendiri Kak. Jadi tiap hari mungkin pada saat lomba ini targetnya lombanya kapan selesai, saya harus buat schedule atau jadwal tersendiri biar tidak mengganggu siswa, tidak terganggu, menjadi ibu rumah tangga tidak terganggu, kerjaan di sekolah lainnya juga tidak terganggu. Jadi schedule itu sangat penting kalau menurut saya Kak. Schedule Kak, jawabannya ya. Kalau misalnya ditanya gimana caranya ngaturnya, schedule. Iya, harus pintar-pintar ngatur schedule. Benar, Ya. benar. Walaupun ada yang bergeser sedikit, tapi tidak banyak lah dari schedule itu. Oke, benar sih yang namanya schedule itu bisa ya dibuat Iya. biar tidak berantakan. Benar sekali Kak. Oke, dari topik hari ini mungkin ada hal yang ingin menjadi closing statement buat kita semua mungkin Ibu. Oke, jadi untuk generasi muda tentunya Kak. Ya, jadi untuk generasi muda minimal lah, punya satu asuransi Kak. Apalagi asuransi sekarang sudah ada yang namanya BPJS Kesehatan yang dihandle oleh pemerintah. Jadi setiap orang itu minimal satu asuransi itu punya Kak. Ini tuh sangat penting untuk pengalihan risiko. Jadi risiko apa ke depannya ada itu bisa dialihkan dengan asuransi gitu. Benar, itu sih jadinya ya. Bukan apa ya, bukan menakuti atau bagaimana tapi sebenarnya asuransi itu sangat baik ya. Iya, sangat Cuma penting. tolong dipahami. Benar, ingat sebelum tanda tangan baca polisnya dulu Kak, baca surat perjanjiannya dulu gitu. Ya karena ini masih jadi masalah juga di Indonesia Iya, gitu ya. benar sekali Kak. Jangan sampai kamu itu kemakan asuransi tapi tidak tahu asuransinya isinya apa. Iya, isinya gitu ya. apa? Kemakan janji manis. Nah, gitu. itu dia tuh. Manis Iya. ya manis tapi akhirnya pahit ya. Iya, ancur Susah juga ya. Iya, benar. Oke, mungkin dari sebagai seorang guru ada yang ingin disampaikan untuk murid di Semantiara. Oke, untuk seluruh murid di Semantiara, terima kasih yang pertama mungkin kepada pihak sekolah karena saya sudah diberikan kesempatan untuk ikut dan mengembangkan kompetensi. Kemudian untuk murid-murid di Semantiara karena sudah rapotan Kak. Ya, Oh baru iya, tadi pagi rapotan. benar. Nih. Liburan. Libur telah tiba. Libur telah tiba. Ya, ingat ada banyak lomba tapi ya Iya, yang ditunjuk benar. sebagai tim lomba jangan lupa baca-baca materinya. Gitu. Ya, itu Jadinya harus gini ya. Apa ya, baca-baca lagi iya, gitu ya. baca-baca lagi. Jadi liburan harus diisi dengan kegiatan yang bermanfaat juga Kak. Benar. Itu sih yang menjadi apa ya? Bisa dibilang salah satu hal yang jangan dilupain lah ya. Iya, benar-benar. Dan sebentar lagi Kak ada PPDB, penerimaan peserta didik baru. Benar, Ya, jangan lupa nih. Jangan lupa, jangan ragu Kak menyekolahkan siswanya di SMA Negeri 3 Singaraja Benar. Kak. Sudah mulai dibuka tanggal 19 ini sudah mulai dibuka Oke. PPDB. Berarti lagi 5 hari ya? Iya, lagi benar sekali. Sibuk ya, Bu, ya? Iya, yang jadi panitianya sibuk ya. Ya, tapi
welcome to SMA 3 Kak. Benar. Itu dia teman radio, jadinya jangan lupa mungkin bisa dicek-cek juga SMA 3. Iya. Ya. Terima kasih banyak Ibu Guru Iya, yang pastinya sama-sama, luar biasa. Kakak. Congratulations sekali lagi buat juaranya. Ya, terima kasih. Dan ini jadi inspirasi juga bukan hanya murid, bukan hanya guru juga tapi semua orang. Iya. Kalau saudara. guru juga bisa ikut lomba Iya. dan akhirnya menang ya. Iya. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih, Kakak. Itu dia Sore Ceria Taman Pro 2 untuk di sore hari ini. Thank you banget buat kamu yang udah stay tune dan udah bertanya juga ya. Jangan lupa terus dengerin Sore Ceria yang pastinya di jam 4 sampai jam 5 sore ya, dari hari Senin sampai dengan Sabtu ya, dengan informasi yang berbeda, topik dan narasumber yang berbeda juga. Oke? Dan thank you juga yang sudah nonton live streaming kita ya di RRI Singaraja Official, dan thank you yang udah komen juga. Oke? Dan sekaligus juga gue tadi mau ingetin, gue tadi masih nemenin kamu sampai nanti di jam 7 malam. Jadi jangan kemana-mana. Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya. Sore Ceria, bikin sore kamu lebih berwarna. Pro 2, teman terbaik kamu.